Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi ya. Langkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu akan Bapak pimpin. Oke, semuanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Selesai? Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi ada yang masih ingat materi kemarin? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Oke. Jadi kemarin itu kita membahas terkait tentang stratifikasi sosial, terkait tentang pengertiannya, terkait tentang faktor adanya stratifikasi. Terus yang terakhir kita bahas kemarin adalah sifat stratifikasi. Bapak harap kalian semua memahami materi ini ya, karena kalau tidak memahami materi ini, kita akan belajar selanjutnya ini akan kesulitan. Oke, sebelum memasuki materi yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini, ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait materi kemarin mungkin? Ada atau enggak teman-teman semua? Dibuka lagi catatannya ya, disiapkan pembelajarannya, dibuka lagi bukunya dan yang lain. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kemarin? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Beneran tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi pada pagi hari ini, kesempatan kita pertemuan kali ini, Bapak akan membahas 3 tema besar ya, 3 poin. Yang pertama adalah dasar pelapisan masyarakat. Yang kedua adalah unsur-unsur lapisan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemerolehan kedudukan atau status. Dan yang faktor penentu ini masuk di dasar pelapisan masyarakat, di stratifikasi sosial. Paham semuanya? Oke. Jadi yang pertama adalah dasar lapisan masyarakat. Ternyata teman-teman, di lapisan masyarakat ini kita bisa mengetahui dasar-dasar pelapisan masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ukuran kekayaan, yang kedua adalah ukuran kekuasaan, dan yang ketiga adalah ukuran kehormatan, serta terakhir adalah ukuran melalui ilmu pengetahuan. Jadi lapisan masyarakat bisa dilihat dari 4 dasar. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ukuran kekayaan. Ayo, kenapa ukuran kekayaan ini bisa menjadi dasar pelapisan masyarakat? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalian pernah tahu kan bahwa masyarakat itu kalau secara ekonomi biasanya terbagi 3 ya. Pertama masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas atas. Nah, itu dilihat dari apa kalian paham? Benar, itu dilihat dari kekayaannya, kekayaan masyarakat. Nah, dari kekayaan tersebut itu kita bisa melihat lapisan masyarakat. Jadi di masyarakat ini berdasarkan kekayaan itu terbagi menjadi 3: masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas atas. Nah, yang dikatakan masyarakat kelas bawah ini yang seperti apa? Masyarakat kelas menengah ini seperti apa? Kelas atas ini seperti apa? Kita akan bahas. Masyarakat kelas bawah di sini, kenapa dikatakan kelas bawah? Karena masyarakat tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari secara ekonomi sangat-sangat kurang. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus mencari-cari. Itu masyarakat kelas bawah. Biasanya kita kenal dengan masyarakat miskin dan lain-lain. Sedangkan masyarakat kelas menengah, nah masyarakat kelas menengah ini kadang-kadang sehari ini nggak bisa untuk memenuhi kehidupan sehari, tapi kadang-kadang memenuhi untuk kehidupan sebulan pun bisa. Nah, itu secara ekonomi masyarakat kelas menengah seperti itu. Sedangkan masyarakat kelas atas, sedangkan masyarakat kelas atas ini orang yang secara finansial, secara materi, secara ekonomi tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali.
urusan ekonomi. Oke, itu lapisan masyarakat, dasar lapisan masyarakat yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kekayaan. Terus yang kedua adalah kekuasaan. Nah, di masyarakat ini seseorang tuh istilahnya mempunyai kuasa atas dirinya sendiri dan kuasa atas orang lain. Nah, di sini di gambar ini bisa kita lihat gambar siapa ini? Pak Jokowi. Benar, Pak Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo. Oh, di sini nggak ada ya fotonya. Biasanya di kelas ada. Jadi Pak Insinyur Joko Widodo ini adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Beliau adalah seseorang yang menduduki kekuasaan tertinggi di negara kita ini. Nah, terus kekuasaan terendah siapa? Kalau di masyarakat, kekuasaan terendah itu bisa kita lihat dari tingkat RT. Naik ke atas lagi, RW. Naik ke atas lagi, ayo. Sebelum kelurahan, ya kepala dusun. Setelah ada kepala dusun, kepala desa atau lurah. Atasnya lagi Pak Camat. Atasnya lagi Pak Bupati atau Ibu Bupati, atasnya lagi Gubernur, nah baru beliau. Jadi untuk melihat masyarakat itu kita bisa melihatnya melalui kekuasaannya. Jadi masyarakat ini kira-kira berada di kelas mana sih, itu bisa kita lihat melalui seberapa kuasa masyarakat seseorang tersebut dengan orang lain. Oke, yang ketiga adalah ukurannya itu kehormatan. Nah, ini saling relasi antara kekuasaan dan kehormatan. Biasanya seseorang yang dihormati itu adalah seseorang yang mempunyai jabatan. Nah, ini bisa kita lihat ya, Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini ini dihormati karena kenapa? Karena apa? Enggak? Ya benar, karena memperjuangkan wanita saat masa penjajahan Belanda terlebih dahulu. Masa penjajahan Belanda yang dulu itu. Nah, ini di sini menandakan bahwa Ibu Kartini ini seseorang yang dihormati, bisa kita lihat dari gelar yang beliau dapatkan, yaitu gelar pahlawan. Nah, gelar-gelar yang didapatkan, gelar-gelar kehormatan yang didapatkan oleh seseorang ini bisa kita lihat untuk sebagai acuan pelapisan masyarakat. Wah, kira-kira ini berada di masyarakat kelas mana ya? Itu bisa kita lihat dari gelar, dari kehormatan yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Sampai di sini paham, teman-teman? Atau ada yang ditanyakan? Ayo, Mas Yuri, ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Alhamdulillah. Yang lanjut yang terakhir adalah ukurannya ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar. Oh, itu analogi di mana seseorang itu belajar atau tidak. Nah, orang yang belajar tinggi, membaca buku banyak, itu dianalogikan. Tahu nggak analogi? Diibaratkan. Nah, diibaratkan orang itu bisa melihat dunia ini, bisa melihat awan, bisa melihat pemandangan dan yang lain. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan atau orang yang sedikit membaca buku, belajar, itu dianalogikan hanya melihat tembok saja. Jadi pengetahuan itu diibaratkan hanya tertutup saja. Nah, ini bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman semua, bahwa orang yang belajar, orang yang senantiasa dalam hidupnya belajar itu lebih bisa melihat dunia ini beserta isi-isinya daripada orang yang tidak belajar sama sekali dan akhirnya pikirannya hanya mentok di situ-situ saja. Nah, ini termasuk dalam lapisan masyarakat ya. Jadi kita bisa melihat seseorang ini berada di kelas mana sih masyarakatnya itu melalui pendidikan yang dia peroleh. Biasanya sih kita melihatnya itu melalui ijazah dan riwayat pendidikan. Tapi perlu diingat bahwa ijazah itu hanya menandakan seseorang itu pernah sekolah, bukan menandakan seseorang itu pernah belajar. Ingat-ingat ya. Jadi belum tentu orang yang berijazah itu lebih baik daripada orang lain. Apalagi yang tidak berijazah, gitu ya. Oke, itu untuk melihat lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur lapisan masyarakat. Jadi dalam masyarakat ini itu ada unsur-unsur yang penting gitu. Ada
ada dua unsur yang penting. Yang pertama adalah kedudukan, yang kedua adalah role atau peran. Jadi seseorang individu atau masyarakat itu pasti mempunyai kedudukan sendiri, dan pasti di setiap kedudukan itu diikuti dengan peran. Oke. Jadi kedudukan ini adalah tempat atau kelas di mana seseorang itu berada, dan peranan atau role itu hal yang harus dilakukan orang itu gitu, seharusnya di masyarakat. Kita lihat ya, contohnya bapak di sini menjadi seorang guru. Nah, kedudukan bapak di kelas ini menjadi seorang guru. Lah, seorang guru ini mempunyai perannya sendiri. Apa? Mengajar, mendidik murid-murid, mendampingi kalian semua, dan yang lain. Nah, itu guru. Dan kalian pun juga di kelas ini punya kedudukan lain lagi, yaitu sebagai seorang murid. Nah, seorang murid ini punya kedudukan dan punya peranan. Peranan seorang muridnya apa? Belajar. Nah, mendengarkan saat Bapak Ibu guru memberikan materi. Ayo yang Bapak yang enggak memperhatikan. Nah, kalian harus sadar posisi kedudukan kalian apa, peranan kalian apa, itu harus ada. Dan di masyarakat, Bapak sendiri ya saya contohkan, Bapak di masyarakat menjadi seorang ketua RW. Nah, di masyarakat Bapak bukan lagi seorang guru, tapi kedudukan Bapak di masyarakat adalah seorang RW. Nah, tugas seorang RW itu berbeda dengan seorang guru gitu. Jadi di masyarakat pun kita punya kedudukan. Bahkan teman-teman sendiri, mungkin ada yang jadi ketua pemuda, atau ada yang dari sekretaris pemuda dan lain-lain. Itu harus ada peranan, kedudukan dan peranan. Nah, itu unsur-unsur yang melapisi masyarakat gitu. Jadi biasanya omongan Bapak itu lebih didengarkan daripada orang lain ketika rapat, karena Bapak seorang ketua RW. Lah, teman-teman yang jadi ketua pemuda biasanya jika berpendapat itu lebih didengarkan daripada pemuda yang lain gitu. Karena apa? Dianggap lebih berkedudukan dan mempunyai peranannya masing-masing gitu. Nah, ini untuk melihat lapisan masyarakat ada unsur-unsur tersebut. Next terakhir. Nah, pemerolehan kan tadi sudah ada kedudukan. Nah, pemerolehan kedudukannya itu didapatkan dengan cara apa sih, Pak? Nah, ada yang tanya seperti itu. Gimana sih seseorang itu bisa memperoleh kedudukannya? Nah, di masyarakat pada umumnya itu dibagi menjadi 3 perolehan kedudukan. Yang pertama adalah askrip status atau status yang dimiliki seseorang ketika seseorang itu lahir. Nah, status ini dimiliki pas saat lahir pun, orang tersebut sudah otomatis mendapatkan status itu. Kita contohkan adalah anak dari seorang raja, anak dari seorang bangsawan. Itu statusnya, walaupun dia baru saja lahir, itu sudah menjadi bangsawan, orang masyarakat kelas atas. Nah, itu kedudukan dia mempunyai status yang bisa didapatkan melalui keturunan. Atau kalau kita lihat di masyarakat Pulau Bali ya, kemarin kita membahas tentang masyarakat Pulau Bali. Ketika ada kasta Brahmana, seseorang yang lahir dalam kasta Brahmana, dia otomatis berada di dalam kasta Brahmana gitu. Jadi nggak akan pindah. Nah, itu status yang didapatkan melalui keturunan atau kelahiran. Kedudukan atau status yang didapatkan kedua adalah asik status. Nah, ini yang kita lakukan sekarang nih. Nah, status yang didapatkan seseorang itu bisa melalui perjuangan dengan usaha-usaha yang disengaja. Nah, contoh nih, kedudukan Bapak sebagai seorang guru ini nggak bisa dilahirkan. Oh, jujur Bapak lahir project dari seorang guru, nggak mungkin kan? Makanya kenapa Bapak bisa menjadi seorang guru di sini? Karena belajar, menuntut ilmu, belajar di perguruan tinggi yang nanti lulusnya ada sertifikasi gurunya. Akhirnya Bapak menjadi guru di sini, otomatis melalui perjuangan. Teman-teman juga dalam meraih cita-citanya nanti, semua di sini ada yang cita-cita dari tentara. Gak mungkin kan lahir dari seorang anak tentara terus menjadi tentara, gak mungkin.
Nah itu harus ada perjuangannya. Nah ketika teman-teman memperoleh status menjadi seorang tentara, nah itu statusnya itu bersifat asisten status atau status yang didapatkan melalui usaha-usaha tertentu. Oke, yang ketiga, kedudukan atau status yang diberikan adalah, yang terakhir adalah status yang diberikan oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar. Nah biasanya kenapa kok diberikan itu? Biasa masyarakat itu berjasa, masyarakat itu berjasa di daerah tersebut. Kita contohkan dalam desa ya. Nah di desa ini setiap tahunnya itu banjir, setiap tahunnya banjir, dan akhirnya ada seseorang yang berinisiatif nih. Nah inisiatifnya itu membuat bendungan gitu ya. Di sungai-sungai itu dibuat tanggul-tanggul agar nggak banjir. Lah masyarakat tersebut akhirnya mengikuti nih saran dari seseorang tersebut. Wah akhirnya beberapa tahun kemudian desa tersebut udah nggak banjir. Lah atas jasa yang dilakukan oleh seseorang untuk memikirkan, wah harus dikasih tanggul ini, akhirnya masyarakat itu memberikan gelar dia seorang tokoh masyarakat. Bisa jadi menjadi seorang RW, bisa diberikan menjadi seorang kepala desa, mungkin bahkan kepala suku mungkin. Nah itu merupakan status yang didapatkan itu dengan achievement status atau status yang diberikan diberikan oleh masyarakat. Terus apa bedanya achievement status dengan achievement status? Nah kalau kita lihat ya mudahnya gini, pahlawan. Nah pahlawan itu diberikan atas usahanya, ya memang usaha achievement, tapi pahlawan tersebut tidak tidak sengaja usahanya itu tidak sengaja untuk memperoleh gelar pahlawan. Nah pahlawan itu biasanya contoh Ibu Era Kartini. Nah Ibu Era Kartini kan nggak pernah berpikiran tuh, ya nggak tahu ya siapa, tapi nggak mungkin nggak berpikiran saya harus melakukan ini biar jadi seorang pahlawan, nggak mungkin kan. Nah maka hal yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan, tentara dan yang lain, terus akhirnya diberi tanda jasa. Nah, diberikan tanda jasa sebagai gelar pahlawan, mungkin gelar pahlawan reformasi, pahlawan revolusi dan yang lain. Itu termasuk apa? Achievement status. Nah, di sini masih bingung atau sudah jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan, Mas? Gak ada ya? Mbak, yang itu aja, ada yang mau dipertanyakan? Gak ada? Oke. Jadi itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, di sini kita sudah melihat ya, dari pengertian masyarakat, stratifikasi sampai pada pengelolaan kedudukan. Nah, maka dari itu karena teman-teman sudah paham semuanya, jadi ketika teman-teman sudah memahami semuanya, Bapak akan memberikan tugas. Santai-santai, tugasnya ringan, tugasnya sederhana, yaitu adalah temukanlah diri kalian ini, murid-murid ini. Nah, murid-murid ini berstatus sebagai apa saja. Nah, diri kalian ini sebagai apa saja. Kalau Bapak tadi kan, Bapak sebagai bapak rumah tangga, kepala keluarga, terus menjadi seorang guru dan ketua RW. Nah, kalian ini apa aja? Terus nanti dituliskan role-nya atau peranan Anda di masyarakat atau peranan Anda dalam memperoleh kedudukan itu apa? Nah, itu dikerjakan. Oke, paham di sini? Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, Bapak akan menarik kesimpulan di sini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oke, Bapak akan simpulkan saja ya, karena waktunya sudah bukan. Jadi teman-teman, dalam masyarakat itu kita bisa ada lapisan-lapisan. Nah, untuk melihat lapisan-lapisan masyarakat, kita bisa melihat dari 4 cara. Ada ukurannya, ada 4 ukuran yang bisa kita lakukan untuk melihat masyarakat. Yang pertama ukurannya adalah ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan.
Dan yang kedua, ukuran kepurasan. Nah, yang ketiga, ukuran kehormatan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Nah, itu dasar-dasar yang bisa kita lihat untuk melihat masyarakat. Dan yang kedua, unsur-unsur yang membuat lapisan masyarakat ini ada dua juga. Ada dua. Yang pertama adalah kedudukan. Yang kedudukan ini beriringan, pasti beriringan dengan role atau peran. Nah, itu unsur-unsur dalam lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, kedudukan yang diperoleh oleh seseorang. Kedudukan yang diperoleh oleh seseorang itu umumnya didapatkan melalui tiga cara. Pertama, melalui keturunan. Yang kedua, melalui disengaja atau usaha-usaha. Ketiga, diberikan karena jasa-jasa yang telah diperoleh. Mungkin itu pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga memotivasi teman-teman untuk melihat masyarakat. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Oh, ternyata masyarakat itu seperti itu, gitu ya. Bisa dilihat seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Bapak minta maaf, pasti banyak salah kata dan perbuatan dari Bapak. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan nanti ketemu di ruang guru atau di mana bisa disampaikan. Oh iya, terkait tentang pembelajaran besok. Nah, pembelajaran besok kita akan belajar terkait mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini akan berkaitan dengan bisa dibaca melalui modul-modulnya ya. Ada modul-modul yang telah Bapak sampaikan kemarin, bisa dilihat di internet, dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang dipertanyakan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.